Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najma Nurul Irfani. Di sini saya akan membahas terkait analisis dari beberapa studi kasus yang sudah diberikan di soal UTS sebelumnya. Nah, di sini yang pertama, di soal pertama itu kita ada permasalahan pada sistem analitik berbasis data untuk memantau produksi dan kondisi lingkungan. Namun laporan sebelumnya salah karena tim analisis memperlakukan semua data sebagai numerik tanpa memperhatikan makna dari datanya tersebut, sehingga analisisnya menjadi bias dan tidak dapat digunakan untuk kebijakan. Nah, kita analisis dulu nih. Pertama, pastinya kita menggunakan import pandas, matplotlib, sama seaborn untuk mengolah data sama memvisualisasikan data. Lalu di sini saya menginput data-datanya. Lalu dengan data frame itu saya buat datanya agar dibaca menjadi table. Di sini sudah terlihat ketika saya print sudah menjadi table-table. Lalu di sini juga dengan df dtypes itu saya minta untuk datanya itu diperlihatkan nih tipe datanya dari setiap variabel. Dan di sini ketahuan ada masalah bahwa di variabel tanggal itu tipe datanya merupakan objek. Padahal ya yang seperti kita tahu bahwa data tanggal, variabel tanggal ya memang maknanya itu adalah tanggal itu sendiri, seperti itu, bukan sebuah objek. Karena nantinya pasti akan susah nih ketika dianalisis dia bacanya itu bukan sebagai tanggal, dia malah bacanya sebagai objek gitu. Karena kan ketika kita punya data tanggal itu kan kita bisa tahu nih mungkin kayak misalnya perubahan dari waktu ke waktu atau bagaimana, itu kan penting banget gitu. Nah, akhirnya kita ubah nih dari si tanggal tersebut, variabel tanggal ini menjadi datetime dengan to_datetime. Nah, kita minta print lagi. Di sini sudah terlihat bahwa tanggal itu sudah berubah variabel tipe datanya menjadi datetime, yaitu bermakna tanggal. Seperti itu. Nah, di sini barulah kita diminta untuk menghitung analisis deskriptifnya, di mana menggunakan describe. Di sini kita melihat ya bahwa meannya atau rata-ratanya itu dari semua variabel numeriknya itu berapa gitu, dari suhu, produksi, sama curah hujan tuh meannya atau rata-ratanya berapa, minimumnya berapa, maksimalnya berapa, 25%-nya tuh berapa gitu. Nah, di sini sudah terlihat. Kita mulai dari mean. Nah, di sini ini dari 4 hari ya berarti kan kita lihat countingnya tuh. Nah, di sini suhunya itu rata-rata dari 4 tanggal tersebut itu rata-ratanya itu suhunya 31,5 derajat Celcius. Nah, lalu untuk produksi itu kita rata-ratanya di 10,25. Lalu untuk curah hujannya itu dia rata-ratanya itu 202,5 mm. Lalu untuk minimumnya itu paling minimalnya itu suhu itu ada di tanggal 11, di mana di sini di 30 derajat, dan produksi pun juga sama nih, di paling kecilnya itu di 8, lalu untuk di curah hujannya itu minimumnya itu di 180 mm. Nah, terus kita di sini bisa juga nih di sini lihat maksimalnya, di mana suhu maksimal itu di sini bisa mencapai 33 derajat Celcius, dan di sini juga angka produksi paling banyak bisa di 12, dan lalu di curah hujan itu paling banyaknya di 220 mm. Nah, terus kita pengen lihat nih korelasi antara variabel-variabel numerik untuk melihat nih adakah hubungan antara variabel ini tuh apa cenderungnya. Nah, di sini kita menggunakan core untuk melihat korelasi. Nah, di sini dapat terlihat ya bahwa suhu ini dia memiliki kecenderungan hubungan yang negatif dengan produksi, di mana di sini produksi malah menurun di minus 0,075 sekian. Lalu produksi itu dia cenderung memiliki hubungan yang cukup negatif itu lebih banyak dengan curah hujan. Jadi ketika produksi naik, curah hujan malah cukup turun sehingga memiliki hubungan yang negatif. Di 0,82 nih turunnya. Lalu curah hujan itu dia cukup memiliki hubungan yang negatif itu dengan produksi, di mana ketika curah hujannya naik, di sini produksi itu turun di 0,8.
Nah, di sini juga curah hujan memiliki hubungan yang cukup baik dengan suhu, di mana cukup naik di 0,5. Nah, kita visualisasikan ya korelasinya dengan heat map. Jadi dapat terlihat nih, gitu. Nah, kalau di heat map itu berarti makin terang itu dia makin bagus, memiliki hubungan yang positif. Kalau makin gelap ya berarti dia memang memiliki hubungan yang negatif, ke arah yang negatif. Dimana di sini suhu, kita lihat nih mana yang paling gelap, ya di sini di produksi. Tuh, di sini suhu itu paling gelap dengan produksi, dimana ketika suhu itu naik ya produksinya turun, seperti itu. Nah, kalau memang di sini produksi juga nih kita cukup terlihat bahwa ketika produksinya naik, nah ini dia cukup memiliki korelasi negatif dengan curah hujan. Jadi curah hujannya itu cukup turun gitu. Lalu ketika curah hujannya naik, di sini produksinya cukup turun juga, seperti itu. Di sini kita bisa lihat bahkan paling gelap ya di bagian warna hitam gitu. Jadi ketika curah hujannya naik, produksinya cukup turun, seperti itu untuk nomor 1. Lalu untuk nomor 2, di sini ada masalahnya yaitu analisis diminta membuat tren produksi tapi malah menggunakan pie chart. Padahal seharusnya untuk nomor 2 ini, karena dia dari kurun waktu ke waktu, memang yang paling tepat itu menggunakan line chart. Nah, alasannya kenapa sih? Kita lihat di sini sudah saya jelaskan bahwa visualisasi yang paling tepat untuk masalah tersebut adalah line chart, karena data menunjukkan perubahan produksi berdasarkan waktu. Nah, di sini kita buat visualisasinya, kita buat line chartnya menggunakan Python. Nah, di sini ada datanya, di sini ada yang berdasarkan bulan, lalu di sini ada produksi, di mana di sini bulan itu menjadi variabel X, menjadi sumbu X, lalu untuk produksi menjadi sumbu Y. Di sini title-nya tren produksi bulanan. Nah, kita sudah terlihat output-nya. Di sini sangat memudahkan sekali ya, bahwa kita dapat langsung tahu nih, oh ternyata di Maret ini produksi mengalami penurunan nih hingga di 8. Dan ternyata di Mei itu memiliki kenaikan yang cukup drastis di 13. Seperti itu. Nah, kenapa sih ya pie chart itu tidak sesuai? Karena pie chart ini memang hanya digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari keseluruhan data, bukan menampilkan data dari waktu ke waktu seperti line chart tadi. Nah, gitu. Data produksi ini kan pasti bersifat time series ya, karena kita butuh polanya nih dari waktu ke waktu itu, apakah ada pola naik turunnya itu bagaimana, seperti itu, trennya itu bagaimana, gitu. Nah, di sini kita dapat identifikasi ya, bahwa berdasarkan data visualisasi tadi, produksi itu sangat meningkat pada April ke Mei, di mana memang Mei ini merupakan mencapai nilai tertinggi gitu, dan di situ juga menunjukkan bahwa Maret itu memperoleh nilai terendah gitu. Makanya di sini visualisasi data itu sangat membantu proses storytelling, karena ya memang sangat mudah dipahami gitu. Bahkan kita sebagai orang awam, misalnya ketika memposisikan sebagai orang awam, kita bisa langsung melihat nih, oh ternyata di bulan ini ya data produksi paling turunnya, karena memang terlihat seperti itu. Lalu kita melanjutkan ke nomor 3. Soal nomor 3 di sini masalahnya itu ialah smart farming system, mengumpulkan data suhu, kelembapan, dan produksi. Nah, dia pengen tahu nih, produksi itu hubungannya dengan suhu sama kelembapan tuh apa sih yang bisa membuat produksi ini turun kah, atau ketika suhu naik apakah produksi turun atau naik kah, seperti itu. Oke, di sini kita visualisasikan dengan scatter plot ya. Nah, jadi di sini dilakukan suhu terhadap produksi sama kelembapan terhadap produksi. Di sini dapat terlihat menggunakan scatter plot. Kita di sini, saya perlihatkan di sini. Nah, di sini yang pertama itu hubungan suhu dan produksi, di mana sumbu X-nya itu suhu, sumbu Y-nya itu produksi. Nah, ini kita menggunakan scatter plot ya. Nah, di sini outputnya untuk suhu terhadap produksi itu gimana nih? Nah, ternyata ini kan sumbu X ini produksi ya. Ternyata cukup meningkat nih. Jadi gini, ketika produksinya naik ke angka 8, dia juga naik nih dia di 28. Dan ketika produksinya turun ke angka 10,
suhunya pun naik di 30. Jadi memang ketika suhunya itu cenderung naik, biasanya produksi itu naik gitu. Nah, di sini nih ketika suhunya naik nih di 32 derajat Celcius, produksi pun juga ikut naik menjadi 12. Walaupun di sini memang ada satu di mana ketika suhunya naik di 33 Celcius, itu produksinya turun jadi ke 11, walaupun tidak cukup jauh ya turunnya. Nah, di sini baru terlihat juga nih naik lagi nih. Ketika suhunya 35 derajat, ini cukup naik juga produksinya menjadi 14. Jadi memang dapat dilihat kita secara visual bahwa memang cenderung ini hubungannya positif ya. Jadi ketika suhunya naik ya rata-rata produksinya itu naik gitu. Lalu di sini baru yang kedua si kelembapan terhadap produksi. Nah, berarti tadi kita di sumbu X-nya itu kelembapan, sumbu Y-nya itu produksi ya. Nah, di sini dapat lihat nih, produksi itu naik ketika kelembapan itu turun. Nah, jadi ketika, maaf salah baca, jadi di sini dapat terlihat bahwa ketika produksinya turun nih di angka 10, itu kelembapan itu lagi naik. Nah, lalu ketika kelembapannya itu lagi di angka di sekitar 65, itu produksinya itu naik juga di 12. Lalu di sini ketika kelembapannya itu naik di 68, produksinya turun. Dan di sini sangat terlihat nih, sangat turun nih. Ketika kelembapannya itu paling tinggi, naik sangat tinggi di 70, produksi malah sangat turun drastis di 8. Jadi berbeda ya dengan suhu tadi bahwa ketika suhu naik, produksi cukup naik nih. Tapi kebalikannya nih dengan kelembapan, ketika kelembapan berada di titik tertinggi di 70, dia turun drastis. Ini juga cukup terlihat sih, dimana ketika kelembapannya 68 dia turun lagi, terus kelembapannya naik di angka 65 dia turun, sedangkan ini ketika kelembapan di angka sekitar 55 dia naik di 14, seperti itu produksinya. Jadi kita buat ini korelasinya nih, apa sih korelasi antara produksi suhu sama kelembapan. Nah, ternyata bisa terlihat nih kalau dari suhu. Nah, ketika suhunya naik, produksi juga naik. Di sini di 0,5. Gitu. Di sini suhu juga mempunyai hubungan yang cenderung negatif, di mana dia turun. Nah, kelembapan itu bisa dilihat dia memiliki kecenderungan hubungan yang negatif sama produksi sama suhu. Terus produksi juga, nah produksi nih dia itu memiliki kecenderungan hubungan yang negatif dengan kelembapan. Mungkin lebih jelasnya kita lihat ya dari korelasi heat map-nya. Nah, di sini sangat terlihat ya bahwa di bagian kelembapan ini dia dengan suhu dan produksi itu sama-sama memiliki hubungan yang negatif, dimana ini kelihatan ya dia di gambarnya tuh sangat hitam gitu. Sedangkan ketika suhu naik, seperti yang sudah saya bicarakan tadi menggunakan scatter plot, ketika suhunya naik, produksi menjadi naik di 0,9, bahkan cukup terang gitu. Seperti itu. Nah, di sini kita juga minta nih, tapi apakah sebenarnya ketika suhu itu naik, itu apakah produksi memang naik gitu? Sebenarnya nggak bisa kita jadikan sebab akibat juga, sebagai kausal juga, karena memang masih banyak variabel-variabel lain yang butuh jadi bahan pertimbangan gitu. Nggak semata-mata ketika kita lihat, oh suhu naik berarti produksi naik nih gitu. Kita juga harus lihat nih, misalnya karena ini dari point of view smart farming ya, kita memang juga harus lihat nih dari jenis tanaman, dari penggunaan pupuk, sama kondisi lingkungan juga gitu. Makanya ada beberapa rekomendasi analisis lanjutan di mana yang sangat cukup penting ini menambah jumlah data agar analisis menjadi lebih akurat, jadi menambah variabel lain seperti curah hujan, kualitas tanah, sama jenis tanaman. Karena sebenarnya semata-mata nggak bisa kita jadikan sebuah kausal juga, hubungan kausal juga antara suhu sama produksi. Ketika suhu naik, produksi naik ya berarti menjadikan sebab akibat bahwa kalau kita mau produksi naik ya suhunya harus naik gitu. Lalu kita ke soal keempat. Nah, di mana di sini itu kita lihat ke studi kasusnya itu apa.
Nah, di mana pemerintah ingin melihat distribusi produksi. Nah, di sini sudah ada beberapa wilayah dengan koordinat seperti ini, dan di sini juga terlihat ya produksinya. Ternyata di wilayah dengan koordinat ini produksinya 15 gitu. Nah, kita visualisasikan dengan peta, karena kan itu koordinat ya, kita pengen tahu nih tempatnya di mana sih gitu. Jadi kita menggunakan volume. Nah, jadi di sini kita masukkan nih titik koordinatnya untuk memperlihatkan di manakah yang paling banyak itu gitu. Nah, di sini kita run. Nah, wah terlihat nih. Kan kita pengennya juga kita kasih tahu juga ya, ketika dia produksi makin banyak ya berarti lingkarannya harus makin banyak. Oh, ternyata yang koordinat ini yang 15 tuh di daerah sini nih. Terus yang tadi kalau nggak salah yang paling kecil itu kan dia 8 tuh ternyata di daerah sini nih gitu. Jadi kita merepresentasikan nih, kita menggunakan ukuran titik. Ketika semakin tinggi nilai produksinya, ya memang ukuran titik yang ditampilkan di peta ya semakin besar gitu. Jadi yang di daerah sini dia yang produksinya paling tinggi, yang 15 itu tadi. Nah, di sini kita bisa menentukan wilayah prioritas nih, cuman memang di sini belum disebutkan nih prioritasnya kemana. Kalau memang kita ingin menjadikan yang produksi tertinggi itu jadiin prioritas untuk pusat pengembangan pertanian, itu boleh tuh di koordinat minus 6.3,106,9 karena dia memiliki produksi tertinggi terbesar yaitu 15. Mungkin bisa diprioritaskan untuk menjadi pusat pengembangan pertanian. Nah, balik lagi kalau memang dia mau memprioritaskan untuk peningkatan fasilitas pertanian, ya berarti kita harus lihat di daerah yang memiliki produksi terendah yaitu 8 di titik koordinat 6,4. Yaitu di sini nih berarti gitu. Kalau memang niat prioritasnya untuk mengembangkan jadi pusat penelitian pertanian ya di sini. Kalau emang ingin untuk meningkatkan prioritasnya untuk meningkatkan pertanian ya berarti di sini seperti itu. Jadi memang sebenarnya ini sangat-sangat mempermudah ya gitu untuk mengambil keputusan sehingga distribusi sumber daya dan penyusunan kebijakan pertanian itu lebih efektif kita lihatnya gitu. Dan pastinya balik lagi memang tujuan visualisasi data itu memang untuk mempermudah gitu. Lalu yang terakhir, visualisasi time series. Nah, memang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, visualisasi time series ini memang sangat bagus menggunakan memang sangat tepat menggunakan line chart karena ya dia memang memperlihatkan dari kurun waktu ke waktu. Jadi kita bisa melihat nih pola perubahannya gitu. Di sini yang ingin ditampilkan itu adalah untuk mendeteksi perubahan iklim lokal. Hanya melihat data statis tanpa mempertimbangkan dimensi waktu. Padahal waktu juga penting ya, jadi kita tahu nih di bulan segini tuh suhu lagi kapan-kapannya gitu. Jadi kita bisa memperkirakan juga nih untuk di tahun depan, oh tahun lalu bulan Januari tuh tinggi, mungkin bisa kita jadi antisipasi nih kalau di Januari itu cuacanya tuh cenderung panas, kita bisa antisipasi seperti itu. Nah, di sini kita dengan line chart. Nah, jadi memang sangat terlihat ya bahwa tren suhu bulanannya itu dia dari Januari sampai Mei sama sekali tidak mengalami penurunan. Justru semakin meningkat dari yang awalnya 30 sekian, 30 derajat sekian menjadi paling tinggi itu di 34 derajat sekian. Jadi memang sebenarnya kalau kita identifikasi trennya ya meningkat secara bertahap gitu. Kenaikan dari 30 sampai 30 tanpa mengalami penurunan selama periode pengamatan. Lalu di sini memang sebenarnya kalau kita lihat di sini ada kemungkinan implikasi perubahan suhu gitu. Jadi memang kita bisa lihat nih dari sini banyak nih keputusan-keputusan yang bisa kita ambil menggunakan data tersebut. Misalnya apakah makin panas nih, apakah itu mempengaruhi produktivitas pertanian, apakah itu mempengaruhi ketersediaan air dan semacamnya. Dan sebenarnya untuk data ini kita juga bisa integrasi dengan geospasial. Jadi kita bisa tahu nih di daerah mana sih yang wilayahnya itu paling panas, di mana yang membutuhkan prioritas untuk apakah ketika dia di daerah paling panas dia ketersediaan airnya tercukupi atau bagaimana gitu. Jadi makanya terdapat rekomendasi analisis lanjutan yaitu menambah jumlah data historis agar tren jangka panjang dapat dianalisis lalu menambahkan variabel lain nih seperti curah hujan dan kelembapan.
Terus juga bisa melakukan analisis prediksi menggunakan regresi atau time series forecasting, sama mengintegrasikan data dengan sistem geospasial. Jadi kita bisa melihat nih perubahan suhunya, apakah mungkin perubahan suhu panas ini hanya di beberapa daerah tertentu apa di semua daerah nih, seperti itu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.